gimana ya, Wadas itu menarik sih, menarik buat Hari diobrolin. gini masih ada yang seperti itu aja. Masih ada yang seperti itu tuh menarik. Tapi buat- awalnya memang nggak terlalu menarik juga, karena itu kan biasa ya, ya standar proyek-proyek pembangunan nasional itu kan, ya waduk-waduk ya kan, terus tambang dan lain sebagainya biasa itu. Iya. Nah ini kok tiba-tiba rame, emang sengaja dibuat menarik biar orang tahu atau gimana ini? Bang, kopinya nih bang. Waduh, Alhamdulillah. alhamdulillah. Waduh, pada kemana baik nih? Tumben nih akur. Rumahnya lagi ada isu-isu menarik nih biasanya. Apa ini yang mau didiskusikan nih biasanya kan gitu? Bang Pacun itu kalau soal isu dia Ya ngopi warung kopi ya, ngopi di warung kopi ya, yang asik emang ngobrolin yang agak berat-berat juga nih. Tapi ya dibuat ringan aja. Tapi ngopi dulu lah, jangan ngopi serius-serius tapi beneran, Iya. ya kan? dulu. Dibuat. isu Wadas. Wih, ngeri kali. Ngikutilah kayak Wadas. Iyalah. Beb, ente jauh-jauh Jakarta ngerti apa tentang soal Wadas? Tapi kan hari ini ya, nggak cuma menikmati musik cadas, Wadas juga kita harus ikuti. Ya kan? Menurut Mana, Bang, Bib? ya Bang Pacun itu Ya gimana ya, Wadas itu menarik sih, menarik buat hari diobrolin. gini masih ada yang seperti itu aja. Masih ada yang seperti itu tuh menarik buat diobrolin gitu. Tapi awalnya memang nggak terlalu menarik juga, karena itu kan biasa ya, ya standar proyek-proyek pembangunan nasional itu kan, ya waduk-waduk ya kan, terus tambang dan lain sebagainya biasa itu. Iya. Nah ini kok tiba-tiba rame, emang sengaja dibuat menarik biar orang tahu atau gimana ini? Kalau Habib ngeliatnya gimana itu? Lebih komunikasi aja kelihatannya ya. Komunikasi yang nggak nyambung gitu kan. Karena ada dua masyarakat dan pro dan kontra. Iya. Komunikasi siapa ke siapa, Bib? Lebih pemerintah. Pemerintah ya. Entah pemerintah daerah, entah pemerintah provinsi, entah pemerintah pusat. Gitu kan. Proyek nasional. Udah berapa tahun bisa ribut kayak gitu kan? Lah bukannya Pak Jokowi itu memang salah satu programnya itu mau bikin bendungan, waduk untuk irigasi ya kan? Dalam rangka memperkuat industri pertanian. Gitu. Oh kalau itunya iya, oh. Itunya iya. Jadi di setuju. mana masalahnya? Itunya setuju. Itu kan kita nggak mau terlalu masuk ke situ. Kalau soal isu pembangunan nasional, bikin waduk Nggak ada yang jelek untuk pertanian, nggak ada yang jelek, dan itu udah hasil strategi kebijakan yang luar biasa oleh para ahli. Kita nggak masuk ke situ, nggak masuk pada ranah kita melakukan penolakan itu secara sistem segala macam, enggak. Nah ini cuma yang ngagetin tuh itu. Makanya kenapa kemudian kemarin teman-teman juga banyak yang turun ke sana. Tadi yang Habib bilang komunikasinya yang brekele. Jadi masalah faktor komunikasi nih ya. Komunikasi brekele. Ya ada lebih 60% masyarakat nerimo. Udah nerima uang, tanahnya bisa dipakai untuk pembangunan bendungan kan. Tapi sekitar 45% rakyat yang nggak setuju karena emang hidup matinya dari sana. Harusnya kan itu bisa dikomunikasikan, ya kan? Ya. Itu dari 60% lahan yang rakyat setuju udah cukup bahannya untuk material. Ganti rugi. Iya, Ganti rugi apa ganti untung? Harusnya ganti untung. Oh iya, tapi kan gini Beb, ini juga yang harus dibaca kan gitu. Dalam proyek pembangunan ini kita selalu bicara komunikasi ya kan gitu. Iya. Padahal kita punya yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi. Menteri komunikasi. Punya Menteri Komunikasi, barangkali dia cuma jadi PR-nya negara kali ya gitu. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi punya humas. Punya humas. Iya, ya. Nah oke gitu. Dan jadi dalam pembangunan ini kan kadang-kadang penting lah
jangan sampai kemajuan infrastruktur justru merubah struktur sosial dan struktur budaya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi dari awal seharusnya kan harus dikerjakan. Jadi sebelum infrastruktur masuk, jadi yang namanya social engineering itu penting gitu. Jadi didahului dengan mapping, siapa sih tokoh-tokoh yang ada di situ, anak kampusnya itu kuliah di mana, di sana anak pergerakan atau enggak, kan gitu. Betul. Nanti dia bisa jadi provokator apa enggak di kampungnya kan gitu. Harus dideketin. Ulamanya siapa di situ. Jadi ulama ini punya pengaruh di bagian ini, tokoh budaya bagian ini, semua diajak bareng satu frame gitu kan, supaya punya sepakat yang sama gitu. Tujuannya ini kan gitu. Satu hal yang kadang-kadang ganti rugi itu yang tidak bisa dibeli adalah kebudayaan, akar budaya. Jadi jangan dipikir kalau sudah diganti secara materi itu semua selesai. Gitu bos, ya kan? Saya ngerasain sebagai anak petani kan gitu. Jadi di situ ada sumber mata air apa segala macam kan gitu. Itu kan bukan bagian yang sebenarnya akan kerendam ceritanya kan begitu. Tapi daerah situ Curiga sama Sunan Setu. Dia buka angkringan cuma sekedar bar pesona. Iya. Sebenarnya orang bin dia. Kok malah lebih ngerti. Tapi tadi yang menarik dari bos angkringan kita ini Sunan Setu. soal Sunan Setu ini soal budaya. Itu kan sebetulnya kalau proyek pembangunan oke lah, itu bicara sisi ekonomi lah ya, untuk penguatan ekonomi kebangsaan, terus juga untuk penguatan ekonomi targetingnya ya, warga sekitar terutama dunia pertanian dan lain sebagainya. Tapi emang yang paling penting tadi budaya. Nah ini yang saya lihat justru di situ nggak ada strategi kebudayaan. Nah, tuh menarik tuh strategi Nggak budaya. ada strategi kebudayaan Kayaknya yang udah diterapkan. cocok pejabat les bumi nih, makanya dia cocok nih sebagai pejabat les bumi kan. Enggak, Gitu. nggak harus Ada emang di. les bumi dipimpin beli gitu. Kalau gusuk ya. Beli pacun kan nggak apa-apa dong gitu. Beli pacun. Iya. Loh, ternyata Panggil gue bang baru aja tahu. lah. Ternyata gue baru tahu kenapa dia kadang-kadang ada itu pengucapan tuh yang ke Bali-Balian, ternyata dia baru ngaku memang dia keturunan Bali, Pagayaman gitu. Jadi lidahnya tuh lidah gitu. Pecah tuh. Pecah tuh ya. Gitu, Beb. Wah, ini menarik nih antara Habib sama Blih nih. Enggak, tadi kita cara pandang sederhana aja sebetulnya. Strategi kebudayaan ini jadi penting sebagai sebuah metode penguat komunikasi. Karena tadi kan di awal yang kita lihat berantakannya kan di komunikasinya kan. Komunikasinya nih yang berantakan. Kenapa berantakan gitu kan? Karena di situ nggak ada unsur Ini kan strategi beda kebudayaan. ya. Bendungan yang mau dibikin beda sama yang kayak di Sumedang itu kan. Satu kampung, satu kecamatan direndam. Kalau ini Wadas kan cuma mau diambil materialnya doang. Ya justru karena materialnya itu barangkali setelah diambil bagaimana, kan pasti ada struktur tanah yang berubah, Betul. mempengaruhi Iya kan? kan? Gitu kan. Seperti Nah, itu. Apa nggak pernah diukur dari 60% tanah yang di sana rakyat tidak setuju? Itu aja digali, yang lain nggak usah dikotak-katik kan cukup. Dan yang habis digali itu dikembalikan lagi kan kayak gitu. Nah, Harusnya itu kan, juga komunikasi yang kita sayangkan. Kalau tadi ada komunikasi sederhana itu. Enggak, kalau tadi ada perbandingan Sumedang. Dulu kan di sana kita nggak bisa pungkiri ya. Iya. Ada unsur represivitas yang luar biasa tinggi waktu itu. Zaman Pak Jokowi. Sumedang. Iya, tapi ada juga waktu itu Oh iya, gitu pembebasan kan. mah dari zaman Nah, Soeharto. tapi kenapa itu nggak terlalu muncul? Komunikasinya waktu itu rapi. Oke. Nah, hari ini kita lihat sebetulnya untuk Wadas nggak seruat Sumedang. Iya. Tapi kenapa kok malah muncul seperti ini lagi? Bukan kecamatan, kelas desa itu. Iya. Kenapa malah komunikasinya kok jadi gini? Malah, dan padahal kalau kita lihat ya dari ngobrol sama kawan-kawan di sana, itu 60% dari satu desa itu sudah terbilang tuh setuju. Setuju, ya. Tinggal kurang lebih 40%. Nah kok menyelesaikan 40% kok sampai komunikasinya seperti ini. Nih kalau Habib melihat ada Nggak, selain sebelum aku jawab. strategi kebudayaan yang menurut kita belum mampu Sebelum aku diterapkan. jawab, Mhm. ini kebetulan ada orang yang tinggal sekitar sana ini, Sunan Setu tuh, iya kan? Apa jangan-jangan Pak Ganjar orang sana ada target 2024
Ya, kalau hari ini kan memang selalu ada spekulasi-spekulasi seperti itu ya kan. Bisa jadi ini juga dalam rangka wah Pak Ganjar ini populer ya kan. Gitu, Pak Ganjar ini populer, cuma mungkin sekedar mau sengaja mau dipendam atau justru mungkin juga obses juga gitu supaya dia nggak naik kan dari internal kan bisa saja. Ini namanya spekulasi obrolan angkringan ya kan gitu. Ya kan gitu. Tapi buat saya sih yang paling penting kerja-kerja kebudayaan. Enggak, aku malah lihatnya terbalik. Pas goro-goro datang, Pak Ganjar datang, menyelesaikan, dia malah jadi dayak daun. Jadi jangan-jangan gitu kan. Nanti gue telepon balik ya. Silakan Beb, lagi order 2 miliar. Enggak, Ya, tadi biasa. ya sah-sah Oke, aja. nanti telepon balik ya. Ada Oke, yo, thank you. spekulasi obrolan Enggak, warung lihat kopi. itu, handphonenya angkringan. Udah selesai. Enggak apa-apa. Enggak, biasa. mereknya itu loh, aku pengen. Apa? Endorse. Enggak, tadi menarik. Apa dibilang? Ya sah-sah aja spekulasi warung kopi. Iya. Ada. Dilihat dari berbagai Ya, sudut ini ya. jadi ruang menjelang 2024 Bisa ada jadi, ruang bisa buat jadi. menaikkan seseorang. Tapi karena memang ini 2024 penuh dengan banyak kepentingan, ada juga ruang untuk menjatuhkan. Jadi ini ada ruang untuk menaikkan, ada ruang juga untuk menjatuhkan sehingga akhirnya rame. 80% orang melihatnya untuk menjatuhkan. Aku lihat dari sudut yang lain. Boleh, sah-sah saja toh. Ya, sah-sah aja, Tapi sah-sah aja. kemudian kita sih cuma pengen ngambil porsi. Betul. Obrolan angkringan ini bisa jadi strategi dalam rangka mereka mau ini loh namanya social engineering melalui Mau angkringan-angkringan. bikin apapun bagiku bingkai besarnya tetap kesejahteraan rakyat. Ya, itu Gitu sih kan. ya. Jadi Mau bikin jalan tol kayak bendungan apa gitu. Iya, makanya Muaranya ke sana. tadi terlepas dari soal ini ada proyeksi 2024 yang ingin menaikkan atau ingin menjatuhkan. Tapi memang di luar itu, ini kan yang korban masyarakat. Satu. Kedua, kenapa korban? Karena tadi komunikasi yang brekele, kalau menurut bahasa kita nih. Brekelenya kenapa? Karena nggak ada strategi kebudayaan. Nah, di sana kayaknya perlu nih angkringan-angkringan kayak gini. Ruang-ruang ngopi yang ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi di dalamnya itu varian, beragam. Sunan, Nah. ngikutin ini gak? Gedung Ombo. Aduh. Ya. Ngombo. Kedung Ombo zaman dulu. Ah. Ya. Zaman dulu itu sebelum Kedung Ombo ditenggelamkan atau pertengahan setelah ada gejolak gitu ya. Ada salah satu strategi nih gitu kan. Strategi bahasa sastra. Oh, gitu kan. Jadi kayak misalnya begini. Suatu saat daerah ini akan menjadi makmur kalau ada ikan cere makan bunga manggar. Bagaimana coba ikan cere yang kecil di sungai sementara manggar itu bunga kelapa itu 10-12 meter gitu. Gitu. Oh, jadi logikanya gimana? Oh, kalau nanti ternyata sudah kerendam gitu. Ini salah satu contoh. Bukan saya mau setuju atau tidak setuju soal ini direndam, tapi ini adalah salah satu cara gitu. Terus kayak misalnya Noto Negoro. Wah, kan gitu. Presiden harus belakangnya kan gitu. Atau karena kan Pak Harto pengen berkuasa, setelah Soekarno jadi Pak Harto kan gitu. Kan gitu. Tapi kesonanya kan udah nggak berlaku. Nanya siapa Wong Habibie habis itu. Kan gitu. Nah, ini cara-cara bagaimana meredam, bagaimana kan gitu. Perlu Jadi ya. ada hari ini gitu. Narasi itu kosong. Nah, narasi itu kosong, mediumnya padahal banyak gitu. Jadi daripada orang berspekulasi, kita kan banyak toh ahli-ahli sastra, ahli-ahli kebudayaan. Di situ ada kiai-kiai NU yang dia bisa bagian ininya gitu kan, yang bagian tokoh misalnya tokoh kebudayaan, tokoh kesenian kuda lumpingnya, bagian masa yang kuda lumpingnya. Yuk kita duduk bareng, diajak ngopi bareng pelan-pelan. Pak Jokowi kan dulu udah ngajarin waktu mau gusur apa sih Pasar Klewer atau apa tuh? Iya. Iya, Nah, iya. itu kan enggak. Ya kan gitu. Sampai 16 kali pertemuan. Nah, hari ini kenapa tokoh-tokoh daerah tidak mampu mencontoh itu? Ini kan sangat manusiawi sekali gitu. Menyapanya nggak utuh ya. Ya, Om. gitu. Artinya tadi yang Dan disebut banyak yang nggak tahu, Hmm, hmm, yang sekretaris pribadinya Pak Jokowi, yang 18 jam sama beliau, ah, itu Mas Anggit Nugroho. ah, Dia itu arkeolog mumpuni dari UGM. hmm. Dia yang bikin Nawacita, dia yang bikin 9 poin Jakarta Baru. Tapi harusnya komunikasi kayak gini beliau bisiki Iyalah, bapaknya ya. harusnya kan gitu kan Kerja-kerja budaya kan? Mas
apa Mas Ganjar kan orang UGM kan gitu. Kita kan ada antropologi gitu kan, ada apa ilmu Mensesnek komunikasi UGM. gitu. Itu kan gitu. Kerahkanlah mahasiswa itu mulai masuk ke sana, KKN di sana apa kan gitu kan, begitu kan gitu kan. Ini Habib juga kayaknya nyamar ini. Kok tahu informasi ring 1 soal sekretaris yang nggak tahu segala macam, tapi hari ini ada di warung kopi. Iya. Jangan-jangan orang istana ini. Lah biasa kan, namanya angkringan ini kan siapa aja boleh kenal. Oh iya iya iya. Jangan-jangan juga dia dalam rangka opsus juga gitu kan. Iya iya Itu iya. kan iya. biasa gitu. Dia Kita juga muda. kan nggak mau kalah walaupun biar Iya, iya, sekedar iya, kita iya. tukang angkringannya nggak kan gitu. Jangan Aku datang lupa. kemari juga karena di istana beredar. Di sana ada angkringan yang mimpin Sunan Setu. Siap. Itu jelmaan tuh. Hmm. Cucunya Mbah Bagelen kan gitu. Iya iya iya. Kejadian juga di daerah sana juga. Iyalah. Iya, iya, iya. Makanya kita harus turun tangan lah kan gitu. Tapi Eh, nggak ta- apa-apa lah. Tapi gini, kalau saya lebih ngelihat sisi efek ya akhirnya nih, gitu. Tadi bicara targeting ini pembangunan nasional, oke, gitu. Kok kondisi hari ini masih ada ya miskomunikasi, gitu. Terlepas tadi ada yang mau menaikkan, ada yang mau menjatuhkan, tapi kan tetap korbannya rakyat. Terus dibilang unsur budaya di sana cukup lengkap. Mau ngomong bicara Instrumen itu analisa lengkap ya. Oh, lengkap. Kenapa tidak digunakan ya? Mau gitu. ngomong soal keilmuan secara agama di sana basisnya Nahdien. Ya. Tokoh-tokoh ulama banyak di sana, ya kan? Mau tokoh-tokoh masyarakat di sana banyak. Nah ini yang kemudian justru kita lihat kok nggak ada sedikit pun namanya strategi kebudayaan yang diterapkan dalam komunikasi itu. Nah terus tiba-tiba pendekatan aparat kok yang muncul nih seperti itu. Ini kalau saya lihat bukan cuma soal Oh, iya. murni. Wow. Coba Apa nih Bunda? Kepala desa. Siap Kolak Bunda. singkong. Wih. sekali dapat endorse, kolak pisang. Kolak singkong. Tapi nggak apa-apa. Makasih Bun. Ini jadi makin asik nih. Iya. Artinya obrolan kita mau semangat juga nggak takut lapar, Bib. Ada kolak singkong, Bib. Kalah Starbucks. Ah, ah. Nah tadi yo, Bib. Sorry, Bib. Nggak ada di Eh, dalam kayaknya. Ambil aja. Ini kan harusnya udah utuh ya. Iya. Harusnya. Nah ini pendekatan komunikasinya yang berkelek tadi itu. Ditambah ini juga, ya Satu dari sisi coba lihat. jajaran kepolisian. Proyek Polres, nasional 2 triliun untuk kesejahteraan rakyat. untuk kesejahteraan. Kalah rakyat. sama cuma urusan desa. Nah, Di sebelah sisi ini DKI Jakarta, Ah. Anies bikin stadion begitu megahnya. Iya dong. Masa nggak bisa dibikin seperti itu? Iya, iya. Nah barangkali ini dia kurang permisi pada alam, ya kan? Ini kan kan sebenarnya yang dibicarakan ini kan sebenarnya kemudian habitat. Ini habitat kami, ini ruang hidup kami gitu. Hmm. Nah ini persoalannya kan kadang-kadang kita tuh memang satu tempat dengan tempat yang lain itu selalu sensitivitasnya berbeda, gitu. Kurang Selalu sesajen. Ya, gitu kan. Kurang memuliakan. Manusianya kurang dimuliakan, alamnya kurang dimuliakan gitu. Selalu parameternya, gue udah ganti rugi. Padahal ini ruang hidup, ini ruang budaya gitu. Gitu. Bahwa kita setuju untuk tidak menghambat pembangunan dalam konteks kan gitu kan, Semua untuk setuju. mensejahterakan. Ini Gitu, proyek untuk yang harus kita dukung. Ya, Oh iyalah. iya. Gitu. Kita Soal- tidak persoalan setuju tidak setuju pada soal proyeknya. Tapi yang kita lagi bahas nih asik di warung kopi nih soal metode Strategi. pendekatannya, strategi kebudayaannya. Strategi pendekatannya. Kenapa pada ruang itu yang harusnya itu jadi perangkat utama dan harusnya nggak ada masalah kayak gini, kok malah nggak ada? Strategi kebudayaan itu malah nggak ada di Setelah situ. geger baru anggota Ah. dewan datang. Ya gitu. Kenapa tidak dari Iya, Dewan. awal? Istana Bro, datang. politisi-politisi kan punya konstituen, bro. Iya, Konstituen betul. diberdayakan, Dapil-dapil bro. mereka kan. Iya, gitu. Jadi konstituen itu jangan hanya disamperin kalau lagi mau pileg gitu, ya kan? Iya, Gitu. Jadi dari awal dia harus menjadi agent. Ini kan bukan Lu proyek mendukung tiba-tiba, gue. kan? Iya. Iya, Kan lu pilih iya, gue, iya. lu dukung Iya. gua. Nih gua membawa ini nih gitu. Gitu kan gitu. Iya, Nah iya. ini hari ini juga budaya seperti itu tidak ada. Setelah jadi juga pada kabur itu politisi-politisi itu. Ini hari ini kasus ini menjadi pembelajaran buat semua gitu. Ya karena Gitu. rakyat kalau mereka datang kunjungan nggak dipanggil dewan yang terhormat. Itu mungkin yang bikin mereka malas datang kunjungan ke Ya dapilnya. kan? inilah gitu kan. Enggak. Jadi kadang-kadang Enggak juga.
Kalau Kadang-kadang menurut saya yang tadi dibilang Om Heri, memang balik lagi ini bicara kuncinya memang di strategi kebudayaan yang belum mampu diterapkan atau dilakukan oleh banyak pihak. Ya tadi bicara konstituen harusnya kan selesai. Banyak loh di sana, banyak dewan loh di sana. Betul. Dewannya kan nggak ngerti itu. Mohon maaf, mungkin ngerti tapi nggak menerapkan itu. Terus termasuk di pihak aparatur negara, kepolisian. Ini juga pendekatannya itu menurut saya kok agak kurang masuk akal gitu. Geger baru pangdamnya dipanggil, Menangani Kapolri masalah dipanggil, seperti ya itu kan? kok bisa personil luar biasa sebegitu kayak banyak mau perang, didatangkan. kayak mau perang Badar gitu ya. Loh iya, karena personil yang didatangkan dengan kapasitas masalah yang menurut saya tidak sebesar itu malah justru jadi intimidasi. Iya. Itu malah jadi pelanggaran. Padahal dia cukup panggil saya aja untuk terjun ke sana sama Pacun beres itu. Selesai. Ya. Kita Iya. ajak ngopi, ketawa Ketawa ketiwi. ketiwi gitu. Oke, ditutup deh nih biar obrolannya bermakna kan. Solusinya apa kira-kira? Solusinya Kita nggak gini. tidak sedang membicarakan solusi karena kita Ah, kita Bib. lagi obrolan warung kopi. Nah, Bro. gitu, Bib. Gitu. Makanya tadi solusinya, tapi ada benar juga pertanyaan solusi itu. warung kopi. bukan Artinya solusi gini, ini Merdeka Utara. hal seperti ini akan terus terjadi. Kalau Kalau gitu, karena pembangunan kan akan terus jalan. Iya. Gitu, dan hal ini Narasi akan budaya terus nggak terjadi. dibangun. Iya, kalau relasi budaya atau kalau bahasa Sunan Setu gitu untuk menghadirkan tempat seperti ini kan nggak mungkin kosong dengan perangkat atau kekuatan socio engineering gitu. Jadi ini akan terus terjadi mau proyek kecil apalagi pembangunan skala proyek nasional kalau gitu strategi kebudayaan tidak mulai dikuatkan menjadi sebuah sistem untuk pendekatan sebuah pembangunan. Itu dari Bang Pacun, dari Sunan. Kalau saya Pak- sih gitu. Pak Ganjar harus berbuat apa? Pak Ganjar lagi, Iya. ya kan gitu. Saya rasa ini bukan persoalan Pak Ganjar, ini persoalan konteks nasional gitu. Jadi setiap pembangunan itu harusnya awal itu dengan namanya social mapping. Ya, ini itu. social mapping dulu. Jadi kan ada ilmu sosial politik, FISIP gitu, fakultas dia jurusan Itu untuk sosial proyek yang belum geger. semua gitu. Enggak, maksudku yang untuk Wadas, karena udah kejadian kayak seperti apa nih? Ya, artinya ya habis ini ya terus harus hari ini kan sudah meledak, udah kemana-mana kan gitu. Ya dialog terus, dialogis kan gitu. Selalu harus diadakan pertemuan-pertemuan, tokoh-tokoh siapa yang menolak, kenapa menolaknya, dia harus berikan gambaran secara utuh ini. Jadi coba kita sama-sama, jangan-jangan pemerintah cuma punya mau tapi dia sendiri juga tidak mengerti gitu. Kearifan lokal, jangan tergerus, ya kan gitu. Karena kalau itu sebenarnya tidak harus mengambil material dari situ. Ya sebenarnya dia kan bukan kuairi yang harus ditenggelamkan kan, dia ada material yang akan diambil gitu. Tapi sesungguhnya orang-orang lokal itu tahu kalau ini diambil akan begini, itu dengerin dong. Oke. Gitu, ada faktor itu gitu. Jadi intinya dialog gitu. Nggak Jadi- ketinggalan itu dialog. Gitu. Ya Karena hari ini. Waalaikumsalam. Waduh. Siap, Bang. Mas Pacun, Siap. ditunggu Pak Lurah. weh. Oh, siap. Pak, Siap, turun ya, siap. Pak. Sun. Ading. Sun, Yuk, Sun. maju. Kita ikut Iya, nanti iya, ini. iya. Bentar lah, ini Rebutan ada lah. Pak Lurah ini. Oke. Siap. Yuk, Bang Pacun, ditunggu Pak Lurah. Siap. Oh, sorry ya. Oke. Bib, Bang makasih, Pacun, Bib. Sorry. kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap.